Namekian adalah salah satu bangsa petarung yang cukup kuat di franchise Dragon Ball, meski mereka tak semendominasi bangsa Saiyan. Kelebihan Namekian dibandingkan dengan bangsa Saiyan adalah mereka dapat menggunakan sihir, regenerasi tubuh, penyatuan tubuh, hingga mereka juga dikenal sebagai kaum yang menciptakan Dragon Ball. Karena itulah Dragon Ball sangat bergantung pada eksistensi bangsa Namek di suatu planet. Bangsa Saiyan diketahui dapat membuka potensi bertarungnya dengan bertransformasi ke mode Super Saya dan Super Saiyagat. Begitu pula dengan bangsa Namek yang mampu bertransformasi ke mode Super Namekian. Nah, kali ini bakal ceritain alur film Dragon Ball Z Lord Slug yang menghadirkan salah satu Namekian yang sangat powerful dan bisa bertransformasi menjadi Super Namekian. Siapa dia? Oke, langsung aja ke cerita. Piccolo sedang bermeditasi di sebuah air terjun. Bukan meditasi sih ini, lebih ke gabut. Ia didatangi oleh Gohan bersama Haya Dragon. Oh iya, Haya Dragon ini ternyata punya nama ya, namanya Icarus. Tapi di beberapa movie dia muncul, Gohan manggilnya Haya Dragon. Piccolo yang sedang fokus menganggur merasa terganggu dengan kedatangan Gohan dan Icarus. Tanpa ada maksud penting apapun, mereka berdua hanya bersiul dan menari tidak jelas di hadapan Piccolo. Karena sudah semakin merasa terganggu, Piccolo akhirnya mengusir mereka berdua. Tiba-tiba mereka merasakan suatu ancaman besar menuju ke bumi. Berdasarkan pantuan Dr. Brief, ancaman yang sedang menuju bumi tersebut adalah sebuah planet kecil. Ia juga merasakan adanya tanda-tanda kehidupan di planet tersebut. Sebuah berita acara mengilustrasikan jika planet tersebut benar-benar menghantam bumi, maka bumi akan hancur berkeping-keping. Mendengar berita tersebut, masyarakat dilanda kepanikan massal. Goku dan Krillin mencoba mengalihkan arah planet tersebut dengan Kamehameha mereka. Namun mereka gagal. Kombinasi Kamehameha mereka berdua sama sekali tidak membuat planet tersebut bergeming. Goku dan Krillin terlempar jauh karena mereka terlalu dekat dengan planet tersebut. Ketika belum menghantam daratan pun, bumi sudah dilanda bencana besar seperti gempa, gunung meletus, hingga gelombang tsunami yang memporak-porandakan beberapa wilayah di bumi. Tetapi ketika hampir menghantam bumi, planet tersebut tiba-tiba berbelok dan meledak begitu saja di atas langit. Sebuah pesawat induk raksasa muncul di dekat tempat Gohan dan yang lain berlindung. Di pesawat tersebut muncul banyak pasukan misterius dengan berarmor lengkap yang menutupi seluruh tubuh mereka. Salah satu dari pasukan itu mengumumkan pada masyarakat yang mendatangi pesawat tersebut. Bumi kini berada di bawah kekuasaan bos mereka yang bernama Lord Slug, yang mereka sebut juga sebagai raja seluruh alam semesta. Masyarakat hanya tertawa dan menganggap mereka cuma halu. Ya, gua termasuk salah satu orang-orang yang ketawa itu juga sih. Lord Slug berada di dalam pesawat itu bersama 4 bawahan utamanya yang bernama Angira, Zeun, Dorodabo, dan Medamaka. Zeon meminta pada salah satu anak buah Lord Slug yang lain bernama Gyoshu untuk secepat mungkin mengubah bumi menjadi kendaraan mereka karena Lord Slug sebentar lagi lockout dari dunia. Mendengar hinaan tipis-tipis tersebut, Lord Slug langsung mentiwaskan Zeon. Astaga, baru juga kenalan. Gyoshu mengatakan pada Lord Slug kalau mereka butuh waktu sekitar 10 hari untuk memproses mengubah bumi. Mendengar hal tersebut, Lord Slug langsung mengantar Gyoshu menyusul Zeon ke akhirat. Karena ketakutan, seorang bawahan Slug yang lain bernama Kakuja mengatakan mereka hanya butuh waktu 3 hari. Lord Slug sebenarnya memang sudah sangat tua. Ia sampai harus makan banyak pil obat untuk memperpanjang umurnya. Buset, dah kayak makan popcorn aja. Para pasukan Lord Slug mulai melakukan invasi mereka di bumi dengan menyerang orang-orang yang tadi menertawakan mereka. Gohan mencoba menghentikan. Pasukan Slug ini ternyata adalah ras iblis yang tidak kuat terkena sinar matahari. Karena itulah mereka menggunakan armor lengkap yang menutupi seluruh tubuh. Lord Slug yang menyaksikan aksi Gohan dari pesawatnya menyadari di atas topinya Gohan ada sebuah Dragon Ball. Ia kemudian keluar dari pesawat. Topi Gohan terlepas ketika menyelamatkan ibunya. Lord Slug lalu mengambil Dragon Ball yang ada di topi tersebut. Gohan merasakan Lord Slug memiliki kekuatan yang sangat kuat. Angira berkata pada Bulma bahwa Lord Slug akan menguasai seluruh planet di galaksi. Tuannya tersebut berencana menggunakan bumi sebagai kendaraannya melintasi seluruh galaksi untuk mencapai tujuannya. Lord Slug sudah mengetahui sedikit tentang Dragon Ball, bahwa bola ajaib tersebut dapat mengabulkan permintaan apa saja. Dengan kekuatannya, Lord Slug membaca pikiran Bulma untuk mencari tahu cara menemukan dan menggunakan Dragon Ball. Ia lalu memerintahkan para bawahannya untuk mencari sisa 6 buah Dragon Ball dengan Dragon Radar yang ia ambil dari Bulma. Singkat cerita, setelah semua Dragon Ball terkumpul, Lord Slug meminta Shenron untuk membuatnya menjadi muda kembali seperti di masa jayanya dulu. Setelah permintaannya terkabul, Lord Slug memerintahkan para bawahannya untuk segera menyelesaikan proses membuat bumi menjadi kendaraannya. Efek dari proses tersebut, bumi terselubungi oleh awan hitam yang menutupi matahari. Para iblis bawahan Lord Slug kini sudah bisa melepaskan armor lengkap mereka. Selain itu, dampak buruk lainnya adalah penurunan suhu bumi secara ekstrim yang menyebabkan air laut membeku hingga makhluk hidup di bumi perlahan-lahan mati. Sementara Goku dan Krillin ternyata diselamatkan oleh Yajirobe dengan kacang Senzu. Gohan mencoba seorang diri melawan pasukan Lord Slug. Karena jumlah musuh yang terlalu banyak, Gohan kesulitan menghadapi mereka. Ia ditolong oleh Piccolo. Piccolo melawan Dorodabo. Tanpa kesulitan, ia mampu mengungguli lawannya tersebut. Sedangkan Gohan melawan Medamaka. Berbeda dengan Piccolo, Gohan kesulitan melawan Medamaka.
Dorodabo yang sudah terdesak mengajak Piccolo untuk bergabung ke pasukan Lord Slug. Piccolo menolak tawaran tersebut dengan meledakkan kepala Dorodabo. Melihat Gohan yang sudah tergeletak tak berdaya, ia mencoba melindungi Gohan dari serangan bertubi-tubi Medamaka dan Angira. Beruntung, mereka diselamatkan oleh Goku dan Krillin yang baru saja tiba. Goku dapat dengan mudah mengalahkan Medamaka dan Angira. Beda emang, MC nih bos. Lord Slug yang merasakan energi yang kuat dari Goku pun langsung keluar dari pesawatnya. Melihat Goku yang dengan mudahnya mengalahkan Medamaka dan Angira, Krillin mengira kalau Lord Slug juga bakal easy. Ia lalu dikalahkan dengan sekali pukul oleh Lord Slug. Duel Goku melawan Lord Slug dimulai. Ternyata Lord Slug dengan tubuh mudanya memang lebih kuat dari Goku. Pukulan keras dari Goku pun tak berdampak apa-apa pada Lord Slug. Goku kini hanya jadi samsak bagi Lord Slug. Goku berniat menggunakan Genki Dama, namun Raja Kaio yang memperhatikan pertarungan tersebut dari jauh mengatakan bahwa itu tidak akan berguna, karena energi kehidupan di bumi sudah melemah. Ketika hampir terkena pukulan dari Lord Slug, Goku tiba-tiba mengalami power up yang luar biasa. Terlihat Goku mengeluarkan energi kuning seperti hampir memasuki mode Super Saya. Raja Kaio pun merasa bahwa kekuatan Goku tersebut adalah Super Saya. Kini giliran Lord Slug yang kesulitan menghadapi Goku. Lord Slug lalu memutuskan tangannya, kemudian muncul tangan yang baru. Lord Slug ternyata adalah seorang Namekian seperti Piccolo. Lord Slug bahkan dapat membuat tubuhnya menjadi raksasa. Kaio menyadari bahwa Lord Slug adalah bangsa Namek yang meninggalkan planet tersebut sebelum hancur. Sama seperti dewa atau kami yang pergi dari Namek menuju bumi. Dan Slug juga bukan orang Namek biasa. Kaio menyebutnya sebagai Super Namekian karena sifat jahatnya sangat buruk, bahkan lebih buruk dibanding Piccolo dulu. Hal tersebut membuatnya bermutasi menjadi Super Namekian. Kaio mengatakan kalau bangsa Saiyan dan Frieza bahkan tidak akan mampu mengalahkan Super Namekian Lord Slug. Pertarungan Goku melawan Super Lord Slug pun dimulai kembali. Karena Goku telah keluar dari mode semi Super Saiyanya, ia kembali menjadi bulan-bulanan Super Lord Slug. Piccolo menyelamatkan Goku dengan menyerang titik kelemahan Lord Slug, yaitu dua antena di kepalanya. Piccolo mencabut kedua telinganya, lalu memerintahkan Gohan untuk bersiul seperti yang Gohan lakukan di awal cerita tadi. Ternyata bangsa Namek memiliki kelemahan yang cukup konyol, yaitu mereka tidak tahan dengan suara siulan manusia. Karena itulah Piccolo sangat terganggu dengan siulan Gohan di awal cerita tadi. Saat Lord Slug kesakitan karena mendengar suara siulan Gohan, Piccolo mengalirkan energinya pada Goku. Goku kemudian menggunakan mode Kaioken yang langsung menembus dada Lord Slug. Setelah terkena serangan tersebut, Lord Slug ternyata masih hidup. Ia mencoba menarik Goku yang terbang menembus awan untuk menyerap energi dari matahari. Lord Slug akhirnya Goku kalahkan dengan satu lemparan Genki Dama kecilnya. Cerita berakhir dengan mereka semua yang kembali sehat walafiat setelah diberikan kacang senzu oleh Yajirobe. Oke, sekarang kita bahas sedikit soal film ini. Dragon Ball Z Movie Lord Slug merupakan entry keempat dari seri anime Dragon Ball Z. Film ini dirilis tahun 1991 silam. Film ini punya judul alternatif yaitu Super Saiyajin Son Goku, yang merefer ke transformasi pertama kali Goku ke mode Super Saya di ceritanya. Meski bukan merupakan transformasi sempurna, di mana Goku baru mengeluarkan aura Super Saya dan belum merubah warna rambutnya menjadi blonde. Ya, ini mirip-mirip lah dengan Goku yang pertama kali masuk ke mode Ultra Instinct, di mana dia sudah mengeluarkan aura Ultra Instinct, namun rambutnya belum berwarna putih sempurna. Karena cerita Lord Slug ini berlatar sebelum Goku dan kawan-kawannya berangkat ke planet Namek untuk menemukan Dragon Ball dan melawan Frieza. Di sanalah Goku pertama kali bertransformasi menjadi Super Saya secara seutuhnya ketika Krillin tiwas diledakkan oleh Frieza. Kalau kita lihat tanggal rilisnya, film ini pertama kali tayang tanggal 9 Maret 1991. Sedangkan Goku pertama kali menjadi Super Saya adalah di episode 95 yang dirilis tanggal 19 Juni 1991. Yang berarti Super Saya pertama kali muncul bukan di seri anime, tetapi di movie. Ini emang ciri khas Toei selaku studio animasinya sih, yang emang suka ngetis transformasi yang bakal bikin karakter utama power up. Ini kasusnya sama kayak Gear 5-nya Luffy, dimana animasi Gear 5 sebenarnya pertama kali muncul di film Red, tetapi transformasinya cuma tipis-tipis, kayak kilatan beberapa detik aja gitu. Barulah fullnya muncul di episode Final Fight Luffy melawan Kaido. Lord Slug adalah seorang bangsa Namek yang bermutasi menjadi Super Namekian karena kejahatan di dalam dirinya yang terus berkembang. Atau simpelnya ya, dia ini jahat dan gak tobat-tobat sampai mati. Lord Slug bisa dibilang adalah makhluk abadi karena ia tidak akan pernah mati kecuali dibunuh. Lord Slug lahir tahun 261 dan akhirnya tewas di tahun 762, yang berarti usianya mencapai 501 tahun. Namanya sendiri diambil dari sebuah planet tempat ia dikirim ketika masih kecil. Lord Slug sepertinya disembah sebagai dewa di planet Slug. Hal itu dibuktikan dengan adanya lukisan gua zaman prasejarah yang memperlihatkan Lord Slug raksasa disembah oleh penduduk planet Slug, sama seperti kami yang menjadi dewa di planet bumi.
Dari film ini kita dapat sebuah fakta, ternyata bangsa Namek punya kelemahan yang cukup konyol, yaitu mereka tidak kuat dengan suara siulan. Kelemahan konyol ini yang menjadi kunci Goku dan yang lainnya bisa mengalahkan Lord Slug dalam mode Super Namekian yang bahkan dikatakan lebih kuat dari Frieza. Ya, sama aja sih dengan bangsa Saiyan yang punya kelemahan konyol juga, yaitu ketika ekornya ditarik, otomatis bakal jadi lemah, letih, lesu, lunglai, letoy, lekong. Super Namekian adalah transformasi yang bisa dicapai oleh seorang bangsa Namek ketika mereka berada di tingkat kesadaran yang tinggi. Mode ini dapat dicapai dengan beberapa cara, seperti berlatih, bergabung, atau berfusion dengan sesama Namekian. Beberapa orang Namek lain yang sudah mencapai level ini adalah Piccolo, setelah ia bersatu dengan Nail dan Kami. Lalu ada Saunel dan Pilina dari semesta ke-6, yang mereka capai melalui cara bergabung dengan orang Namek yang jumlahnya tidak terhitung. Selain Super Namekian, ada mode yang lebih kuat lagi yang bisa dicapai oleh seorang bangsa Namek, yaitu mode Orange. Diketahui sejauh ini hanya Piccolo saja yang bisa mencapai mode ini. Pertama kali diperlihatkan di movie Dragon Ball Super Superhero. Di mode ini, Piccolo menjadi lebih tinggi dan lebih kekar, serta tentu saja warna kulitnya berubah menjadi oranye dan matanya menjadi merah. Film Dragon Ball Z Lord Slug ini mengeksplorasi tema soal seseorang yang haus akan kekuasaan dan ambisi yang berlebihan yang hanya membawa seseorang tersebut pada kehancuran dirinya sendiri, di mana Slug menjadi contoh seorang yang begitu ambisius untuk menguasai seluruh alam semesta, namun pada akhirnya ia dikalahkan ketika rasa ambisiusnya itu memuncak. Lord Slug muncul kembali di episode spesial Plan to Eradicate Saiyajin. Ia menjadi salah satu penjahat yang dibangkitkan menggunakan mesin gas Destron bersama dengan Turles, Frieza, dan Cooler. Ia juga muncul kembali di seri anime Super Dragon Ball Heroes. Terima kasih buat kalian yang udah klik dan nonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, oke? Jumpa lagi di video berikutnya. Bye!